saya ada botol lain yang 10 poin, tapi itu tidak direkomendasikan sama orang-orang karena perintilannya itu banyak banget, part-partnya itu banyak banget, jadi bikin kita tuh malas kalau bersihin itu botol. Tapi kok 10 poin, ya udahlah saya beli. Nah sekarang saya baru tahu kenapa kok botol itu 10 poin, karena ada seorang leader juga nih yang bakal sharing. Beliau adalah seorang leader dari salah satu salah satu perusahaan perbankan yang diuji untuk proses problem solvingnya. Ujiannya nggak tanggung-tanggung, ada 2 ujian besar yang muncul bersamaan. Yang pertama adalah beliau dipindah tugaskan ke Bali. Tentu dengan dipindah tugaskan itu harus ada proses adaptasi lagi, timnya baru lagi, terus ya banyak, apalagi culture-nya berubah segala macam. Itu aja udah berat, ternyata pada saat itu beliau sedang mengandung. Beliau sedang mengandung untuk proses kehamilan yang sudah lama dinanti. Kita langsung tunggu aja sharingnya, bukan tunggu aja ya, kita langsung belajar bareng. Sharingnya dari Adelia Hapsari. apa kabar semuanya? All is solution. Kalau yang lain tadi agak grogi-grogi, yang ini langsung nyetel ya, jadi dipersilahkan aja langsung. Malah naikin bar ya. Ya oke, saya mulai ya dok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia. Tadi udah dikenalin sama Dr. Rasto, saya kerja di bank. Udah 12 tahun ya, mungkin waktunya singkat untuk Bapak Ibu sekalian yang udah berkarir di perusahaan sudah mungkin ada yang puluhan tahun. Jadi saya kerja di bank itu berpindah-pindah tugas sesuai kontrak, karena saya sudah tanda tangan kontrak itu keliling Indonesia gitu. Dan suami saya juga sama, suami saya itu kerjanya juga pindah-pindah keliling Indonesia. Dan kami udah nikah 6 tahun, terakhir penempatan saya itu di Jakarta, yang pada saat saya akhirnya mengetahui kalau saya itu hamil, yang pada saat itu bulan Januari 2023 ya, tahun ini gitu. Ya tentunya sih saya sama suami itu kaget, kok tiba-tiba hamil, gimana ya, saya sendiri karena selama ini saya oh ya, tapi dibuat beneran. Kaget tiba-tiba hamil tuh gimana gitu loh. Soalnya kita berdua itu sosokan pasangan gaul dulu, pengennya child free. Jadi saya tuh malas punya anak karena saya terlalu asik sama kehidupan saya, sama suami saya juga seperti itu. Dan terus terang saya itu, ini sharing aja dong, gak apa ya. Saya itu baru pengen punya anak itu setelah saya ikut WSM. Karena pada saat itu Bunda bilang kalau kita bisa ketemu anak itu artinya menyelesaikan salah satu karma terbesar kita. Makanya saya langsung bilang sama suami saya pas bulan Desember, saya WSM itu November, Desember saya ketemu suami saya bilang, aku mau punya anak. Kenapa kamu mau punya anak? Pasti gara-gara Sol ya kamu pengen punya anak. Dia udah curiga. Dan iya emang gitu, aku mau penyelesaian karma. Tapi kalau saya aja yang pengen punya anak, kamu enggak, itu enggak mungkin terjadi gitu. Jadi tidak di planning. Akhirnya saya hamil di bulan Januari itu tiba-tiba. Iya. Ini ya. yang keren kata tiba-tiba ini. Lanjut. Ya. Karena saya nggak pernah ke dokter periksa atau apa berencana punya anak, itu nggak pernah. Belum baru saat itu saya ingin. Dan pada saat di Jakarta, karena saya hamil, saya dulu sering ke Soul Center ceritanya. Mungkin bisa ke next slide ya. Ya, jadi saya sering ke Soul Center ngomong sama teman-teman, terus teman-teman bilang, oh kalau mau periksa itu pilih rumah sakitnya dulu Del gitu. Karena proses
misalkan kamu mau melahirkan gimana harus cari rumah sakitnya dulu karena penyelesaian karma dengan rumah sakit. Akhirnya baru dari situ cari dokter. Oke, saya SM rumah sakit mana nih yang 10 poin. Jadi saya langsung aja buka Google rumah sakit di Jakarta gitu. Karena waktu itu saya tinggal di Jakarta Pusat, Jakarta ya, Jalan Pramuka. Saya cari mana ya, langsung saya SM, saya nggak tahu tuh rumah sakit daerah mana, jalan mana. Saya SM satu-satu, ketemulah satu rumah sakit. Nah itu dari situ saya cek dokter mana sih yang paling cocok buat saya. Yang 10 poin, saya ketemu ada salah satu dokter. Terus harinya saya konsultasi ke dokter itu, saya cek Google Map. Saya baru cek Google Map, di mana sih rumah sakitnya itu. Ternyata itu deket banget sama kantor saya, jadi cuma 15 menit dari kantor saya. Padahal itu di Jakarta itu macet banget ya kalau di area Menteng dan sekitarnya. Sore-sore saya ke sana. Padahal ada rumah sakit ibu dan anak deket situ yang ternyata itu SM-nya nggak 10 poin untuk saya. Ternyata di situ tuh karena di situ favorit, ngantri banget. Dan itu pasti nggak cocok sama jadwal saya yang lumayan padat pada saat itu. Nah terus ini karena saya kebiasaan gaul gitu ya mungkin. Jadi beberapa minggu sebelumnya tuh saya sering kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus biasa kita kan suka joget-joget gitu. Ya itu, jadi pas saya hamil tuh adalah sesuatu yang sangat baru untuk hidup saya. Jadi saya sering ini kan perut masih melendung ya, tapi kalau pada saat itu kan perutnya nggak ada. Jadi saya tuh nggak yakin saya ini bener hamil nggak sih gitu. Jadi saya sering banget tuh SM cek ini janinnya masih ada nggak ya. Soalnya kok nggak ada ya perutnya, nggak ada gejalanya, tapi ini saya bener hamil ya gitu. Jadi saya sering apakah cek saya SM janin saya masih ada nggak? Oh ya masih ada, oh ya udah oke. Terus kadang-kadang overthinking kesehatan janin saya. Dia tuh sehat nggak ya, kalau gaya hidup saya sebelumnya itu soalnya agak nggak karu-karuan gitu untuk mengandung misalkan gitu. Nah jadi saya cek self framing itu kalau 0 itu berarti kan sakit, kalau 10 itu janin yang paling sehat di dunia gitu. Ya seperti apa itu, jadi pokoknya saya SMA-nya kayak gitu, oh kalau 9 ya udahlah nyantai, saya bisa kerja lagi. Terus olahraga juga ini ya. Soalnya saya olahraga lumayan aktif, saya latihan golf, terus juga saya latihan tenis gitu. Karena waktu itu pekerjaan saya menuntut untuk itu. Tapi nggak apa-apa kali ya kalau cuma gitu-gitu doang kan ringan. Tapi setelah saya SM nggak ada. Loh kenapa nggak ada? Ya udah saya udahlah ikut SM aja daripada saya pusing-pusing. Saya nggak mau overthinking gitu dalam menjalani kehamilan ini. Lanjut. Nah, di trimester 1 kehamilan itu Bapak Ibu semua pasti mungkin ibu-ibu sekalian yang pernah hamil mungkin merasakan fluktuasi emosi yang lumayan tinggi gitu ya, moody. Nah itu kita semua tahu itu karena hormonal, tapi saya yakini itu karena proses karma. Jadi setiap kali ada emosi yang muncul itu saya penyelesaian karma, bersih-bersih. Setiap hari saya bersih-bersih sampai akhirnya tuh saya capek. Karena aduh ini kok nggak habis-habis, ini emosi negatif terus, saya capek. Saya stop bersih-bersih. Jadi biasanya bahagia 10, terus bahagia saya turun, saya jadi banyak galau. Tapi saya nggak mau bersih-bersih, karena apa? Itu kayak percuma gitu, ngapain saya bersih-bersih terus, kayaknya nggak ngaruh deh, percuma. Terus setelah seminggu saya merenung, oh iya ya, benar saya berhenti bersih-bersih karena sebenarnya ternyata kalau pada saat saya bersih-bersih terus tuh saya nggak menerima bahwa diri saya ini tuh harus mengalami emosi yang naik turun seperti itu. Karena bagian dari hormonal saya mungkin. Jadi saya berhenti, saya istirahat, saya menerima bahwa saya memang harus mengalami sedih, cemas, mungkin seperti itu, sedih berlebihan karena saya sendirian di Jakarta nggak ada siapa. Tetap ya ke kantor setiap hari, malam nggak ada siapa-siapa seperti itu, mungkin ada rasa nelongso seperti itu, ya udah saya terima. Setelah saya bisa terima baru saya bersihkan dan bisa tenang gitu. Nah di kehamilan saya bulan Mei, di kehamilan 4 bulan saya dapat SK pindah ke Bali. Tapi tadi kan Dokter Rasto bilang itu sesuatu yang mungkin tantangan baru yang cukup berat, tapi sebenarnya saya sangat senang pindah ke Bali. Jadi begitu dapat SK, wah saya semangat banget karena
bayangannya itu, wah saya mau meditasi di Soul Center nanti tiap minggu gitu, jadi bahagia 10 langsung. Ternyata sampai di Bali itu hanya angan-angan gitu, karena namanya tempat baru pasti karmanya banyak dengan tempat itu, pekerjaan yang baru. Bener jadi tantangan. Iya. Dan lagi saya pakai penentuan RS rumah sakit dan dokternya. Nah ini setiap kali saya ketemu RS itu 10 poin itu dan saya cek dokternya ada salah satu dokter. Nah ini dokter yang 10 poin untuk saya, ini saya lihat itu karakternya tuh sama gitu. Sudah tua, ya sudah senior dokternya. Nah, selalu terpilihnya seperti itu, sudah senior terus nggak banyak bicara. Jadi dokter tersebut tuh menyampaikan apa yang perlu disampaikan aja dan tidak membuat saya makin overthinking. Itu makanya saya lega, oh ternyata inilah yang mungkin Tuhan inginkan 10 poin untuk saya kepada dokter itu. Lagi cek kesehatan janin, kan perut kita makin besar ya, jadi kita cek, saya cek berapa sih kesehatan bayi saya nih. Nah ini saya mau cerita pemilihan botol susu. Jadi di bulan-bulan ini saya mulai belanja peralatan kebutuhan bayi. Terus saya kan lihat di YouTube kan banyak review botol susu bayi gitu, anti kolik dan sebagainya lah. Kalau ibu-ibu pasti udah biasa ini lihat, oh iya ada artis selebgram yang pakai botol ini gitu. Terus di Google juga ada satu botol merek X gitu yang semuanya tuh bilang ini nih paling bagus nih, bagus buat bayi. Terus adik saya kebetulan udah punya anak 2 juga, botol yang ini nih yang dipakai si X gitu. Terus tapi saya tuh nggak pernah dapat 10 poin untuk botol itu. Saya ada botol lain yang 10 poin, tapi itu tidak direkomendasikan sama orang-orang karena peritilannya itu banyak banget, parts-partsnya itu banyak banget, jadi bikin kita tuh malas kalau bersihin itu botol. Tapi kok 10 poin, ya udahlah saya beli. Nah sekarang saya baru tahu kenapa kok botol itu 10 poin, karena anak saya kan menyusui langsung. Dan dia nyusunya itu kenceng banget, jadi buru-buru, selalu buru-buru. Nah ternyata hanya botol itu aja yang bikin dia tuh nggak keselak kalau minum. Jadi kalau diganti botol lain, itu flow-nya mungkin terlalu kenceng, jadi membuat dia pasti gampang batuk dan keselak keluar semua. Jadi itulah SM yang 10 poin untuk si botol susu tersebut. Emang kadang kita nggak tahu ya kalau nge-SM kenapa sih kok 10 poin, ya udahlah kita ikut kehendak Tuhan aja. Saya nggak mau terlalu overthinking gitu. Next, ya. Nah ini sudah mulai di trimester 3 itu badan kan makin besar, berat. Saya kerjanya itu pagi dari jam 7 pagi mungkin sampai jam 8 malam atau kadang-kadang sering acara sampai jam setengah 10 malam. Kaki saya juga udah mulai bengkak dan susah jalan. Tapi kan karena saya excited bekerja itu, pekerjaan saya itu rasanya seneng banget. Jadi di Bali mengerjakan pekerjaan saya yang baru itu sangat menyenangkan untuk saya. Jadi meskipun saya kondisi badan sakit, saya tuh semangat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya. Nah di trimester akhir ini tuh karena tubuh makin berat, sering terasa sakit, saya sangat sering cek tabungan kesehatan. Karena ini misalkan jalan biasa itu kalau misalkan tabungan kesehatan full, jalan ya jalan biasa, tapi ketika kita tabungan kesehatan saya perhatikan, oh saya gampang kesandung ya jalan ini. Saya cek tabungan kesehatan, oh tinggal 1 atau tinggal 2, nah itu sangat berbahaya karena kalau misalkan salah dikit nanti saya jadi jatuh karena perut saya gede, nggak ada orang, saya cuma sendirian. Next. Lah terjadilah itu si jatuh. Jadi saya waktu itu pesan Gojek, saya keluar rumah, terus tukang Gojeknya itu salah alamat, jadi dia di sana. Saya panggil, Pak, sini Pak, rumahnya di sini. Saya jalan ke sana ke depan rumah, entah gimana, pokoknya saya akhirnya itu kepleset di depan rumah. Di depan rumah itu kan aspal, itu maghrib nggak ada orang. Waktu itu saya hamil 9 bulan, perutnya udah gede, nggak ada orang. Di rumah saya sendirian, rumah saya itu kan lantai 2, jadi setiap hari saya naik turun tangga seperti itu. Karena saya jatuh, si tukang Gojeknya langsung lari ke saya, Mbak lagi hamil ya? Iya. Iya ini perut saya kan gede, lagi hamil. Terus kan tangan saya berdarah, kaki berdarah gitu, terus dia bantu saya berdiri.
ya udah. Terus saya gemetar masuk ke dalam rumah itu. Saya tahu tuh saya harus bersih-bersih emosi negatif dulu karena saya harus ngecek kondisi kesehatan janin saya gitu. Karena kalau saya dalam kondisi galau, pasti saya nggak akan bisa mengukur dengan netral. Jadi saya masuk rumah terus saya nangis dulu karena saya takut ini kenapa nanti saya nggak ada siapa yang bisa bantu saya. Terus setelah saya tenang, pastiin dulu bahagia 10, saya cek tabungan kesehatan saya itu 0. Dan saya cek apakah ada karma matang di depan rumah tadi itu, iya ternyata ada, disitulah karma matang. Untung mungkin saya masih punya tabungan kesehatan sehingga mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa itu si bayi. Terus saya SM kesehatannya itu, 8 poin, aman berarti. Tapi bener nggak ini karena lagi galau, ukurnya bener nggak? Kebetulan ada teman saya WA chat ini gitu. Coba cross check ini aku baru jatuh nih di depan rumah. Bener nggak kesehatan bayiku ini 8 poin? Oh iya bener. Oh ya udah kalau gitu saya tenang aja. Saya kasih obat terus saya tidur. Besoknya pas ke dokter saya nggak ngomong apa-apa. Saya pengen tahu ada sesuatu nggak. Kalau misalkan ada sesuatu, mestinya dokter akan tahu ini janinmu bermasalah atau ada sesuatu yang kurang. Ternyata baik-baik aja, ya udah tak anggap itu baik-baik aja kejadian itu. Next. Nah terus ini proses melahirkan. Jadi ini kayaknya ada yang sebelumnya ya? Gak ada ya? Oh gak ada, kehapus berarti. Nah jadi diukur dulu biar gak overthinking. Jadi saya kan ingin melahirkan normal, ternyata bayi saya tuh sungsang, saya harus lahiran sesar. Jadi kan galau, ya udah deh, tapi saya bersih-bersih emosi negatif, terus operasi itu berjalan dengan lancar. Nah, setelah pada saat proses kelahiran itu, bayi saya ternyata pas lahir tuh nggak nangis dan leukositnya itu tinggi, sehingga dia langsung masuk ruang intensif. Saya nggak bisa lihat bayi saya sama sekali. Jadi dari dia lahir, terus saya ditaruh di kamar saya, itu saya kan masih baru sesar ya, jadi belum bisa lihat anak saya. Foto pun itu nggak ada, jadi saya tuh nggak tahu muka anak saya tuh kayak gimana. Padahal saya tuh udah nunggu 9 bulan, setiap kali di USG itu nggak pernah kelihatan mukanya, di 4D nggak pernah bisa. Jadi sebenarnya tuh mukamu kayak gimana, saya tuh pengen tahu, tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah deh, saya berserah aja. Saya nangis karena badan sakit, ya udah saya tenangkan diri, terus saya terima kasih dulu sama tubuh saya karena sudah berjuang 9 bulan untuk mengandung itu, dan pas pada saat sesar itu saya semangat, pokoknya saya harus bahagia 10, tabungan harus 10, saya langsung WA Mas Tiko, Mas saya mau beli meditasi soul healing karena saya butuh untuk segera sembuh supaya saya bisa lihat anak saya di ruang intensif itu. Kalau saya nggak sembuh-sembuh, nggak bisa jalan, saya nggak bisa lihat dia gitu. Ya sudah, terus saya meditasi soul healing, akhirnya besoknya sih saya udah boleh pulang, tapi anak saya sampai 3 hari di sana, di ruang intensif. Selanjutnya, nah ini satu lagi saya mau cerita. Jadi pada saat anak saya di ruang intensif itu, saya kan udah pengen ngasih ASI karena ibu-ibu idealis lah kebanyakan nonton YouTube gitu. Terus pada saat itu dari ruang bayi itu bilang, Bu tolong kasih, Bunda tolong kasih botol susu sama susu formula ya gitu buat bayinya. Dalam hati saya, aduh saya nggak mau, saya kan pengen nyusuin langsung. Terus di kamar saya itu kan lagi banyak keluarga besar, ada yang so kan cuma saya. Jadi ada mertua, ada ibu saya, ada adik saya, terus pada berdebat. Enggak kok, bayi itu 3 hari itu enggak apa-apa, enggak dikasih minum, dia masih bisa, ada cadangan. Terus enggak, itu harus dikasih susu formula, itu cepetan bayimu itu kasihan dia, kamu harus beli. Aduh gimana. Dalam mereka berdebat sendiri, saya tenangkan diri, connecting, bersih-bersih. Setelah itu saya langsung SM berapa kehendak Tuhan, saya kasih susu formula itu ke bayi saya itu 10 poin. Ya udah, saya nggak pakai lama, mereka masih berdebat, saya langsung buka Google, cari daftar susu formula mana merek mana yang mesti saya beli. Ya udah saya beli itu, langsung saya kasih ke ruang bayi. Nah ini saya baru tahu
berapa minggu yang lalu pas saya main ke toko bayi, di situ kan susu formula banyak banget. Kenapa kok merek yang itu yang saya beli? Saya nanya ke si tokonya, Mbak itu kenapa yang itu kok mahal gitu? Iya Bu, karena yang ini aja yang ada anti alerginya, yang lainnya itu nggak ada gitu kata si mbaknya. Oh mungkin ini dari semua susu formula itu 2 poin untuk anak saya, yang 9 poin cuma yang merek ini aja. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan bingung-bingung nentuin mau beli apa, ya langsung aja lah di SM. Yakin kehendak Tuhan kasih ke dia itu pasti baik gitu. Selanjutnya, nah ini udah selesai Dok. Terakhir, saya mau cerita pengalaman yang terakhir itu mengenai ini Dok, baby blues. Jadi pada saat ini saya disuruh presentasi, kan saya diminta Mbak Konita bikin presentasi kehamilan bebas stres gitu kan. Nah udah jadi presentasinya, udah dikasihin ke Mbak Konita. Jadilah tiba-tiba saya di sini sendirian kan, cuma sama Mbak itu. Tiba-tiba si Mbak saya itu, Bu saya mau pulang gitu. Terus saya langsung galau, langsung gak bisa bahagia 10. Karena saya udah mau masuk kerja bulan depan, tanggal 15. Saya harus cari pembantu kemana. Ibu saya itu gak bisa di sini, saya sendirian, siapa yang mau jaga dia. Itu yang menyebabkan saya jadi stres, susah mikir, bahkan terhubung sama Tuhan itu susah gitu. Saya cari-cari terus, aduh gimana ya caranya orang saya mau presentasi kehamilan bebas stres kok malah saya ini lagi stres gitu. Padahal mau presentasi depan banyak orang menyampaikan ini. Akhirnya sih saya usaha, saya bersih-bersih, saya coba usaha aja. Ya meskipun sekarang ini masih belum dapat, tapi secara saya berserah sama Tuhan, saya yakin nanti akan ada babysitter yang akan merawat anak saya dengan penuh cinta sesuai kelayakan atau karmanya dia sendiri. Dan saya yakin itu juga kalau misalkan ada kelayakan dapat babysitter yang baik, itu akan diberikan untuk saya sama Tuhan. Gitu. Terima kasih. Iya, ini benar-benar momok ya, proses kehamilan, terus proses pindah tempat, terus tadi juga dari beda pendapat antara di lingkungan gitu kan. Tadi saya dapat telegram dari seseorang gitu kan, dia bilang ini sebenarnya kehamilan bebas stres. Ini sebenarnya termasuk kehamilan bebas stres. Kenapa? Karena ada bapaknya. Saya nanya, loh maksudnya gimana? Iya kalau beneran tiba-tiba lebih stres gitu. Ya itu ya nggak tahu telegramnya Saro. Cuman yang kelihatan dari sini satu yang keren adalah penggunaan soulmeter untuk menenangkan diri. Memang di sini yang profesional overthinking banyak nggak? Banyak ya. Biasanya kita overthinking kenapa? Karena kita nggak punya data. Benar nggak? Kayak tadi overthinking, ini bayinya aman nggak segala macam. Kenapa? Karena nggak punya data. Begitu pakai soulmeter diukur aman apa nggak aman, kita jadi punya data, overthinkingnya secara otomatis mulai mereda. Saya dulu pernah juga waktu gempa Lombok sama Pak Nengah Rutayase di Bandara Lombok, berusaha untuk lari waktu gempa di bandara, terus pas sudah keluar yang lain pada ketakutan, saya tetap tenang gitu. Terus tanya, kok dokter tetap tenang? Iya saya ukur saya nggak mati di sini. Setidaknya saya punya data, jadi saya tetap tenang. Walaupun habis itu Pak Nengah Rutayase bilang, dokter kok yang kayak gitu diukur? Loh yang penting bagi saya itu jadi bikin tenang kan gitu. Terus yang berikutnya setuju banget, pendapat itu banyak dan semua sebenarnya berpendapat untuk memberikan yang terbaik.
cuman nggak tahu bener-bener yang terbaik untuk si janin itu, si bayi itu yang seperti apa. Kenapa? Walaupun produk A itu bagus untuk bayi yang satu, begitu kita ngomongin bayi yang ini bisa beda. Iya kan? Gak usah ngomongin bayi lah, makanan aja. Enak bagi saya belum tentu enak bagi Mbak Adel. Begitu juga dengan proses itu. Jadi dengan pengukuran yang ini cocok apa enggak, pas apa enggak, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ya udah lewat proses kehamilan bebas stresnya, sekarang berusaha untuk menyusui dan parenting bebas stres. Ditunggu sharing lagi berikutnya. Ya, benar. Oke, tepuk tangan dong buat Terima Mbak kasih. Adelia Hapsari.